bahasa ini, karena semua bahasa yang ada di luar sana akan kita bahas di sini. Bertemu lagi dengan gua Leon, salah satu tutor di tim bahasa ini, dan gua adalah tutor di English Club ya, atau di tim bahasa Inggris. Di pertemuan lalu kita sudah belajar tentang preposition atau penggunaan kata depan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang a dan n. Jadi indefinite article dan juga definite article. Oke, apa itu indefinite article? Mari kita bahas di sini. Nah, yang pertama adalah bahwa indefinite article itu adalah kata sandang yang tidak tentu. Maksudnya adalah ketika sebuah benda itu ditempatkan, maka bisa jadi benda itu berarti sebuah atau bisa jadi banyak. Nah, dalam bahasa Inggris kita menggunakan huruf a atau n untuk menunjuk atau mengungkap sebuah benda yang dimaksud. Dan kata benda yang dimaksud itu bisa bersifat umum. Baik, kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama adalah a basket, artinya sebuah keranjang. Yang kedua adalah a catcher, artinya seorang penangkap. Yang ketiga adalah a dictionary, artinya sebuah kamus. Bisa kita lihat di sini bahwa kata huruf A dalam kalimat a basket itu memiliki arti sebuah, yang mana sebuah keranjang itu bersifat umum, bisa keranjang yang mana saja. Kemudian kata selanjutnya adalah an ocean, artinya sebuah lautan. An orphan, seorang anak yatim. An animal, seekor binatang. Dan an egg, sebutir telur. Yang membedakan antara penggunaan e dan n adalah ketika huruf setelahnya itu huruf konsonan atau huruf vokal. Nah, bisa kita lihat setelah huruf A di situ bertemu dengan huruf konsonan atau huruf mati, yaitu huruf B, sehingga yang tepat menggunakan kata e ya, a basket, bukan an basket. Dan di penggunaan kata n di situ bertemu dengan huruf vokal atau huruf hidup ya. Setelah kata n di situ ada huruf o, an ocean ya, sebuah lautan. Contoh kalimatnya bisa dilihat, you are a catcher, kamu adalah seorang penangkap. Kemudian an ocean is wide, sebuah lautan itu luas ya. Namun ada beberapa pengecualian dalam kosakata bahasa Inggris yang tidak mengikuti aturan kata e dan n ya. Yang pertama adalah bila ucapan kata seperti union, persatuan, perserikatan, dan uniform, pakaian seragam, dan university atau universitas, maka kita menggunakan a, bukan an, walaupun kata itu dimulai dengan huruf hidup. Jadi kalau huruf awalnya u, l, dan eu semuanya dibaca ju ya, menurut pronunciation atau pengucapan dalam British English. Kalau merujuk kepada American English, maka pengucapannya adalah menggunakan huruf Y, jadi union atau university atau uniform. Oke, contohnya di sini a union, satu perserikatan. Yang kedua adalah a uniform, sebuah pakaian seragam. A university, sebuah universitas. Dan a Jew, seekor domba betina. Jadi poin dalam pengucapannya adalah kalau mengikuti American English maka bukan Jew tapi you, a union. Begitu pula a uniform, a university, dan a you ya, a Jew. Untuk khusus Jew itu tidak ada perubahan ya. Dan demikian juga dalam kata an hour. Di sini artinya 1 jam. Dan an honest man, seorang yang jujur. Dan terakhir an honor, satu kehormatan.
Bila kita tidak mengetahui kata benda mana yang kita maksudkan, maka kita gunakan a dan an. Contohnya adalah a ball is round, ya, sebuah bola itu bulat. An old driver is coming here. Seorang sopir tua sedang menuju ke sini, ya. Bila kita mengucapkan kata benda itu untuk pertama kalinya, kita gunakan a dan an. Contohnya, I live in a small village. Saya tinggal di sebuah desa kecil, ya. Kita juga bisa menggunakan a dan an sesudah kata-kata berikut: such atau sedemikian, as sebagai, selaku, kemudian kata what alangkah, ya, atau betapa. Arti what di sini bukan sebagai kata tanya yang berarti apa. Kemudian quiet, belaka, sama sekali atau sangat. Contohnya, I know such a person. Saya tahu orang semacam itu. Yang kedua, he works as a dentist. Dia bekerja sebagai seorang dokter gigi. Kemudian yang ketiga, what a beautiful house it is. Alangkah indahnya rumah ini. Kemudian yang keempat, he has quite a lot of money. Dia memiliki cukup banyak uang. Ya. Dan what dan how yang artinya alangkah atau betapa akan dipelajari secara khusus, ya. Kemudian kita menggunakan a dan an pada kata benda yang menunjukkan pekerjaan, jabatan, bangsa, kedudukan, pangkat, agama, partai politik, dan lain-lain. Contohnya, I'm a lecturer. Saya seorang dosen. Kemudian, he is a Muslim. Dia adalah seorang Muslim. She is a Christian. Dia adalah seorang Kristen. Kemudian, yang keempat, are you an experienced teacher? Apakah Anda seorang guru yang berpengalaman? Nah, bagaimana dengan kata senang tentu? Baiklah, nanti untuk kata senang tentu akan kita spill atau kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik, jadi segini dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang sudah dibahas bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, comment, like, and share bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, and thumbs up, oke? Terakhir, gua Leon, tutor atau voice actor di tim Bahasa Nabahas ini, tutor bahasa Inggris. Thank you so much for your attention and see you next time. Okay, goodbye.